Salam semangat buat anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial lagi dengan materi potensi bencana alam di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu ingin kamu memperhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kamu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar sekali, gambar tersebut menunjukkan sebuah gunung yang meletus dengan mengeluarkan asap atau debu dan lava yang begitu banyak. Nah, tahukah kamu? Gunung meletus tersebut merupakan salah satu jenis dari bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Sekarang untuk lebih mengetahui tentang bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Dengarkan dan simak baik-baik ya anak ibu. Halo teman-teman, selamat datang di Rank Up. Kali ini kita akan membahas bencana alam terbesar di Indonesia. Indonesia sering kena gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir bandang. Kita akan lihat seberapa dahsyat bencana-bencana ini. Siap-siap ya, beberapa cerita ini mungkin bikin kalian merinding. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Yuk, langsung aja kita mulai. 26 Desember 2004, hari yang sangat sedih bagi Indonesia, khususnya Aceh. Gempa bumi 9,3 skala Richter mengguncang Samudra Hindia, memicu tsunami besar. Gelombang tsunami lebih dari 30 meter menyapu pesisir Aceh. Gedung-gedung runtuh, rumah-rumah hancur, ribuan orang terseret arus. Lebih dari 230.000 jiwa meninggal dunia. Ratusan ribu lainnya luka-luka. Tsunami Aceh 2004 menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah. Jauh sebelum tsunami Aceh, Indonesia pernah diguncang letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, yaitu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bayangin aja, suara letusannya terdengar sampai jarak 4.500 km. Letusan Krakatau memuntahkan jutaan ton abu vulkanik ke udara, menyebabkan langit di sekitar wilayah tersebut gelap gulita selama berhari-hari. Nggak cuma itu, letusan ini juga memicu gelombang tsunami yang menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya. Lebih dari 36.000 orang tewas akibat letusan Krakatau dan tsunami yang ditimbulkannya. Bahkan, debu vulkaniknya menyebar hingga ke Eropa, menyebabkan perubahan iklim global. Letusan Krakatau menjadi bukti betapa dahsyatnya kekuatan alam dan dampaknya yang luar biasa. 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Meskipun kekuatannya tidak sebesar gempa Aceh, tapi gempa ini menyebabkan kerusakan yang sangat parah, terutama karena fenomena likuifaksi tanah. Likuifaksi tanah terjadi ketika tanah kehilangan kekuatannya karena guncangan gempa, membuat bangunan di atasnya amblas dan hancur. Ribuan rumah, gedung, dan bangunan lainnya hancur lebur akibat gempa dan likuifaksi ini. Lebih dari 6.000 orang meninggal dunia, puluhan ribu lainnya luka-luka, dan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Gempa Yogyakarta 2006 menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja dan dalam bentuk yang berbeda-beda. Awal tahun 2020, Jakarta dilanda banjir besar yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah ibu kota. Hujan deras yang mengguyur selama berhari-hari membuat sungai-sungai meluap dan air menggenangi jalan-jalan protokol hingga pemukiman warga. Transportasi lumpuh total, kegiatan ekonomi terhenti, dan ribuan orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir Jakarta 2020 bukan cuma soal kerugian materi yang sangat besar, tapi juga tentang kehidupan warga yang terganggu. Pemerintah dituntut untuk mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang selalu menghantui Jakarta. Bencana ini menjadi pengingat bahwa kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Gunung Merapi, gunung berapi paling aktif di Indonesia, kembali menunjukkan taringnya pada tahun 2010. Letusan Merapi pada tahun 2010 tercatat sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah gunung ini, memuntahkan awan panas dan material vulkanik hingga radius puluhan kilometer. Ribuan hektar lahan pertanian dan hutan di sekitar Merapi hangus terbakar. Desa-desa tertimbun abu vulkanik dan ratusan ribu warga harus dievakuasi. Letusan Merapi 2010 menelan ratusan korban jiwa, termasuk Mbah Marijan,
juru kunci Merapi yang legendaris. Bencana ini menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam yang penuh misteri dan kekuatan. Kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Itulah tadi deretan bencana alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Dari bencana-bencana tersebut, kita belajar bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kita harus selalu siap siaga menghadapinya. Penting bagi kita untuk terus belajar tentang mitigasi bencana, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga kelestarian alam. Karena dengan begitu, kita bisa meminimalisir risiko dan dampak buruk dari bencana alam di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Setelah menonton video tersebut, sekarang buatlah kesimpulan mengenai bencana alam tersebut. Dari apa yang telah kamu saksikan, kerjakan di buku catatan atau latihan kamu, lalu kumpulkan pada gurumu. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam mengenai materi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam di Indonesia. Pertama, kamu harus tahu bahwa letak geologis Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kedua, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik yang intens terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu 1. Lempeng Eurasia, 2. Lempeng Indo-Australia, dan 3. Lempeng Pasifik. Sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu aktivitas vulkanik. Jadi aktivitas vulkanik adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan. Dan interaksi antara ketiga lempeng inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempa bumi dan memiliki banyak gunung berapi aktif. Pertemuan lempeng tektonik ini menyebabkan patahan, retakan pada kerak bumi yang membuka jalan magma untuk mengalir. Fenomena itu mengakibatkan terbentuknya gunung berapi. Selanjutnya, mari kita cari tahu dampak positif dari kondisi geologis Indonesia tersebut. 1. Tanah menjadi subur karena mengandung banyak unsur hara. Tanaman dapat tumbuh subur. 2. Pasir dan bebatuan dari gunung berapi dapat digunakan sebagai bahan bangunan. 3. Memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk masyarakat sekitar. Kondisi wilayah Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya. Mari kita bahas mengenai gempa bumi dulu. Gempa bumi adalah peristiwa, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari adanya tumbukan antar lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga dapat disebabkan oleh 1. Patahan aktif, 2. Aktivitas gunung berapi, dan 3. Runtuhan batuan. Berikutnya tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang sangat kuat, yang biasanya disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi bawah laut, longsor bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau bahkan hantaman meteor. Dan yang terakhir ada gunung meletus. Gunung meletus adalah endapan magma bumi yang keluar dari dalam lapisan bumi, erupsi. Letusan gunung membawa batu dan abu yang sangat panas. Sejarah bencana alam di Indonesia. Faktor penyebab bencana alam di Indonesia antara lain 1. Letak geografis. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan sering terjadinya gempa bumi dan aktivitas vulkanik. 2. Kondisi geologis. Banyak wilayah di Indonesia memiliki topografi yang curam dan tanah yang labil, sehingga rentan terhadap tanah longsor. 3. Iklim tropis. Curah hujan yang tinggi dan intensitasnya yang tidak teratur dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. 4. Aktivitas manusia. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan,
seperti alih fungsi lahan dan penebangan hutan, dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Dan upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan yakni 1. Peningkatan sistem peringatan dini. Melalui teknologi seperti seismograf, tidal gauge, dan radar cuaca, peringatan dini dapat dikeluarkan lebih cepat sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi. 2. Pembangunan infrastruktur tahan bencana. Bangunan-bangunan publik dan permukiman dibangun dengan standar yang lebih tinggi untuk tahan gempa dan bencana lainnya. 3. Sosialisasi dan edukasi. Masyarakat diberikan pemahaman tentang risiko bencana dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan, bencana alam tetap menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami. Jangan lupa kerjakan kuis yang ada pada video pembelajaran kita hari ini beserta tugas-tugas yang ada sebelumnya. Sampai bertemu di materi berikutnya.